Episode 128 Pokemon Horizon baru saja tayang, dan episode ini memberikan jauh lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Mulai dari mencetak sejarah Pokemon dengan mematahkan aturan yang sudah bertahan selama 30 tahun, menghadirkan momen provokasi yang sengaja memancing emosi, hingga kemungkinan benih romansa antara dua karakter yang tak terduga. Ada begitu banyak hal yang perlu kita bahas ya guys ya. Episode dimulai dengan Roy yang menetapkan tujuan berikutnya, yaitu mengajak Shiny Rayquaza masuk ke dalam tim 18 Tera-type Pokemon. Sepertinya petualangan ke Johto akan segera terjadi. Ada kemungkinan yang menyebutkan kalau Lens Pokemon Journey juga akan hadir di Pokemon Horizon. Sementara itu, Dot sedang mencari siapa yang bisa menggantikannya di tim 18 Tera-type Pokemon. Sedangkan Nanjamo menemukan Pokemon Dot di luar ruangan sedang berlatih keras bersama Quaxwell. Sang bebek benar-benar fokus berlatih, meskipun dia tidak bersama trainernya. Setelahnya Uruto mulai berdebat dengan Dot. Uruto pada dasarnya mengatakan agar Dot berhenti bersikap berlebihan, dan keputusan mundur saat ini justru merusak keharmonisan tim. Namun Dot membalas dengan meminta agar keputusannya dihormati. Pertengkaran antar karakter utama seperti ini terasa menyegarkan ya guys ya. Apalagi Dot dan Uruto tidak pernah bertengkar sebelumnya. Sebelum time skip, Liko, Roy, dan Dot terlalu sering terlihat akur. Kehadiran Uruto benar-benar mengubah dinamika itu. Namun yang mengejutkan adalah sikap Nanjamo. Dia mulai memancing emosi Dot. Dia terus membicarakan bagaimana Quaxwell tetap berlatih keras dan bahwa Dot jelas tidak memahami perasaan partnernya sendiri. Nanjamo bahkan menyiratkan bahwa mungkin Dot memang belum siap menjadi bagian dari tim 18 Tera-type Pokemon. Karena Dot bahkan tidak benar-benar mengenal partnernya. Nanjamo sampai mengatakan bahwa Dot bersikap agak tidak sopan terhadap Quaxwell dengan menganggapnya cukup baik untuk peran pendukung. Pendekatan ini benar-benar tak terduga ya guys ya. Terlihat jelas bahwa Nanjamo sengaja memancing emosi Dot agar dia marah. Dan memang berhasil ya guys ya. Dot marah dan bentak Nanjamo, menegaskan bahwa dia mengenal partnernya dan bahwa Nanjamo itu salah. Dari situ Dot terpancing untuk menerima tantangan bertarung dan membuktikan dirinya benar. Nanjamo memulai langkah pertamanya dengan meritakan Bellibolt mengisi tenaga. Dot mengamati dengan cermat, mencoba menebak langkah berikutnya, lalu memperingatkan Quaxwell agar tetap waspada dan siap menghindar kapan saja. Namun dugaan Dot langsung dipatahkan. Tanpa aba-aba, Nanjamo memerintahkan Bellibolt menggunakan Thunder. Thunder memang memiliki akurasi yang tidak selalu tepat, tapi jika sampai mengenai sasaran, dampaknya bisa sangat besar ya guys ya. Setelah serangan pertama, Bellibolt kembali mengisi energi. Kali ini Dot melihat adanya celah. Dia memerintahkan Quaxwell menyerang cepat sebelum energi terkumpul sepenuhnya. Quaxwell melesat maju, melancarkan serangan bertubi-tubi dengan gerakan elegan dan presisi yang tinggi. Namun Bellibolt ternyata jauh lebih gesit daripada sebelumnya. Dia mampu menghindari serangan-serangan itu sambil tetap mempertahankan proses pengisian tenaga. Ketika energi Bellibolt terasa hampir penuh, Dot yakin serangan listrik besar akan segera dilepaskan. Dia sudah bersiap dengan strategi untuk bertahan. Tapi lagi-lagi Nanjamo melakukan hal yang tak terduga. Bukannya menyerang dengan listrik, Bellibolt justru menggunakan Mood Shot. Serangan tanah itu meluncur cepat. Dan meskipun Quaxwell mencoba menangkisnya, cipratan lumpur tetap mengenai tubuhnya. Alhasil dampaknya langsung terasa, yaitu kecepatan Quaxwell menurun. Apalagi kali ini situasinya sangat berbeda. Genangan air yang terbentuk akibat pergerakan Quaxwell di arena menjadi perangkap yang tak terlihat. Dengan kecepatan yang sudah menurun, Quaxwell tak mampu keluar dari area tersebut tepat pada waktunya. Petir lalu menyambarnya, dan air memperbesar daya hancurnya. Serangan itu menghasilkan kerusakan yang berlipat ganda. Melihat Quaxwell terjatuh, rasa ragu mulai kembali menyelimuti Dot. Dot merasa seharusnya dia bisa membaca pola yang mudah itu. Seharusnya Dot bisa mengantisipasi langkah Nanjamo. Dengan kebimbangan itu, Dot tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini dia terus berbicara tentang ikatan dan strategi, tapi di lapangannya, Quaxwell yang terus berjuang tanpa ragu. Pokemon itu tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah menundukkan kepala meski berada dalam tekanan. Dot lalu menatap partnernya dan minta maaf. Dia menyadari bahwa selama ini Quaxwell selalu berdiri di garis depan dengan keyakinan yang penuh. Jika Quaxwell tidak pernah menyerah, maka tidak ada alasan bagi dirinya untuk mundur. Quaxwell lalu berseluncur di atas genangan air yang tadi sempat menjadi jebakan baginya. Namun serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Bellibolt, karena dia memiliki ability Electromorphosis, menyerap dan mengubah serangan lawan menjadi energi listrik. Pertarungan kembali memanas ketika Bellibolt melancarkan Thunder. Petir menyambar berulang kali,
tapi Quaxel memanfaatkan genangan air untuk meluncur sambil menghindar. Dalam satu gerakan yang cepat, Quaxel memutar tubuhnya dan menjatuhkan Bellibolt dengan teknik yang identik dengan latihan khusus yang pernah dia jalani bersama rekan-rekannya. Setelahnya Quaxel pun bersinar, dan akhirnya setelah sekian lama ya guys ya, dia pun berevolusi menjadi Quaquaval dengan penuh semangat dan Jamo mengaktifkan terastal Pokemon. Setelah mempertimbangkan segalanya, Dot memutuskan untuk mengaktifkan terastal Pokemon juga. Kedua Pokemon saling beradu serangan, sampai akhirnya Quaquaval menendang Bellibolt hingga terpental ke udara. Dari atas itu, Bellibolt kembali melancarkan Thunder. Tanpa gentar, Quaquaval menggunakan Aqua Cutter untuk membelah dan menangkis sambaran petir itu. Saat celah terbuka, Dot memberi perintah terakhir. Quaquaval melesat maju dan menghantam Bellibolt dengan wave crash yang dahsyat. Pertarungan pun selesai. Dot membalikan rambutnya seperti semula, tapi dia telah menang dan kembali selaras dengan Pokemonnya. Dot berdamai dengan Nanjamo dan menyatakan akan menjadi bagian dari 18 Tera-type Pokemon. Episode ini menegaskan bahwa mereka adalah keluarga yang saling mendukung. Tidak ada yang menyerah pada Dot, bahkan ketika dia menyerah pada dirinya sendiri. Seluruh keluarga merayakannya dengan pesta kecil-kecilan, sementara Quaquaval menari dengan penuh percaya diri. Keesokan harinya, Dot milih tinggal untuk menganalisis data, sementara Liko, Roy, dan Uruto pergi mencari Shiny Rayquaza. Hal ini menunjukkan bahwa Dot kini mampu berada di garis depan sekaligus menjalankan peran pendukung. Perkembangan karakter Dot ditangani dengan sangat baik dan mengangkat karakternya ke tingkat yang lebih tinggi. Ikatannya dengan Quaquaval, Nanjamo, Uruto, serta hubungannya dengan dirinya sendiri menjadi sorotan utama. Episode ini benar-benar mencetak sejarah. Selama 30 tahun anime Pokemon, belum pernah ada seri di mana Pokemon starter berevolusi sepenuhnya. Dan juga belum pernah seluruh tim Pokemon karakter utama berevolusi sepenuhnya. Pokemon Horizon mematahkan tradisi itu. Series ini memang dikenal berani mematahkan tradisi dan mengeksplorasi wilayah baru sejak awal. Hal itu yang membuatnya terasa segar dibandingkan seri-seri sebelumnya. Ada rasa penasaran mengenai dinamika 3 Pokemon starter yang sudah berevolusi penuh, serta apakah Meowscarada memiliki perasaan terhadap Quaquaval atau tidak. Banyak penonton mulai memperhatikan kemungkinan itu. Yang menariknya, Quaquaval tidak menggunakan Aqua Step dalam episode ini, mungkin disimpan untuk pertarungan besar berikutnya. Dan juga strategi mancing emosi yang dilakukan Uruto dan Nanjamo berhasil membuat Dot kembali ke tim. Akhirnya kita bisa menantikan pertarungan Roy dan Uruto untuk menentukan siapa yang akan menjadi partner sejati Shiny Rayquaza. Dalam Pokemon Horizon episode 129, the time has come for the showdown with the Black Rayquaza. Roy dan Uruto akan menghadapi ujian penting melawan Shiny Rayquaza di Dragon Shrine. Episode ini berfokus pada usaha Roy membuktikan kelayakannya ketika Shiny Rayquaza menguji ikatan mereka melalui sebuah ujian kekuatan dan juga tekad. Dalam pertarungan tersebut, terjadi fenomena terastal Pokemon tipe naga yang terpicu secara khusus sebagai bagian dari ujian tersebut. Episode ini menampilkan pertarungan beresiko tinggi antara Roy dan Uruto serta Pokemon-Pokemon mereka melawan Shiny Rayquaza. Pertemuan ini bukan sekedar pertarungan biasa, melainkan sebuah ujian untuk menentukan apakah Roy benar-benar pantas menjadi partner Pokemon legendari tersebut. Shiny Rayquaza digambarkan sebagai sosok yang tegas dan tidak mudah terpengaruh. Bertindak layaknya hakim yang dingin dan tidak kenal kompromi. Dia juga tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga keteguhan hati serta kedalaman ikatan antara trainer dan Pokemon. Terastal Pokemon tipe naga menjadi elemen penting dalam episode kali ini. Transformasi tersebut tidak terjadi secara sembarangan, melainkan dipicu oleh kondisi khusus dalam pertarungan, seolah menjadi simbol bahwa ujian ini berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertempuran sebelumnya. Kehadiran terastal Pokemon tersebut menambah intensitas dan memperjelas bahwa momen inilah titik krusial dalam perjalanan Roy. Fokus utama episode ini benar-benar tertuju padanya. Roy mendorong dirinya melampaui batas, menunjukkan perkembangan yang telah dia capai sejak awal petualangannya. Sejak pertama kali mulai pertarungan untuk menghadapi Shiny Rayquaza, Roy telah berlatih dan berkembang secara konsisten. Episode ini menjadi ajang pembuktian apakah semua usaha itu cukup untuk membuatnya layak menjadi partner sejati Pokemon legendari tersebut. Dalam konteks cerita yang lebih luas, episode ini merupakan puncak penting dalam pencarian Shiny Rayquaza yang telah menjadi bagian sentral dari alur Pokemon Six Heroes. Sejak awal kisah ini membangun misteri dan tantangan seputar Shiny Rayquaza, sehingga konfrontasi langsung ini terasa sebagai hasil dari perjalanan panjang yang penuh rintangan.
Episode ini juga menyoroti konfrontasi besar antara para protagonis dan scene Rayquaza yang legendaris. Berdasarkan preview dan ringkasan yang beredar, ini adalah salah satu momen paling menentukan dalam kelanjutan alur Pokemon Six Heroes dan Raqua. Pertarungan ini diharapkan benar-benar menguji hasil latihan dan perkembangan para karakter yang sejak awal telah mempersiapkan diri untuk menghadapi entitas legendaris tersebut. Selain itu, episode ini dikabarkan berpotensi menjadi penutup untuk salah satu konflik besar dalam cerita, yakni benang merah mengenai The Explorer serta proses pemurnian Raqua-Ryu. Jika benar demikian, maka episode 129 tidak hanya menjadi puncak pertarungan fisik, tetapi juga momen penyelesaian konflik yang telah lama berkembang dalam seri ini. Jika Liko dan kawan-kawan sudah berhasil mengumpulkan Pokemon Six Heroes dan 18 stereotype Pokemon untuk memperkuat Terapagos, maka posisi Spinal berada dalam situasi yang sangat terdesak. Namun justru dalam kondisi seperti itulah sosok seperti Spinal biasanya menjadi paling berbahaya. Spinal bukan tipe antagonis yang mengandalkan kekuatan atau emosi. Dia tenang, penuh perhitungan, dan selalu tampak memiliki rencana cadangan. Spinal memang memiliki Pokemon kuat seperti Umbreon dan anak buah yang banyak. Namun kekuatan Spinal tidak pernah benar-benar terletak pada Pokemon semata. Kekuatan utamanya selalu berada pada strategi, manipulasi, dan teknologi yang dia kuasai. Strong Spear adalah contoh yang paling jelas. Item tersebut tidak sekedar meningkatkan kekuatan Pokemon, tetapi juga mengacaukan kestabilan mereka. Pokemon yang terkena efeknya menjadi lebih agresif dan kehilangan kontrol. Jika menghadapi tim yang kekuatannya berakar pada ikatan dan sinkronisasi seperti Liko dan yang lainnya, maka cara paling efektif untuk menghancurkan mereka bukanlah dengan duel langsung, melainkan dengan merusak keharmonisan itu. Spinal kemungkinan besar akan memanfaatkan Strong Spear bukan hanya untuk memperkuat Pokemon miliknya, tapi untuk menciptakan kekacauan di sekitar mereka. Spinal bisa saja mencoba mengganggu resonansi energi Terapagos, memicu ledakan energi terastal yang tidak stabil, atau bahkan buat stereotype Pokemon kehilangan kendali di saat yang paling krusial. Jika akuarium atau sumber energi lain menjadi pusatnya, maka efek Strong Spear bisa diperluas secara signifikan. Bukan kendali total atas seluruh dunia, tetapi cukup untuk menciptakan ancaman berskala besar yang memaksa para protagonis menghadapi situasi di luar batas normal. Jika seluruh elemen Pokemon Six Heroes dan 18 stereotype Pokemon sudah terkumpul, maka sangat mungkin Spinal akan menunggu momen ketika energi besar dilepaskan untuk menyerang. Spinal adalah tipe karakter yang tidak akan bertindak sebelum peluang kemenangan berada di pihaknya. Yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan bahwa Spinal masih menyimpan kartu as yang belum diperlihatkan. Bisa jadi dia memiliki Pokemon lain yang belum ditampilkan, versi Strong Spear yang lebih stabil atau lebih kuat, atau bahkan eksperimen langsung dengan energi Terapagos itu sendiri. Jika Spinal berhasil memanfaatkan energi tersebut, ancaman yang muncul bisa melampaui sekedar pertarungan biasa. Spinal mungkin tidak akan bisa menguasai seluruh dunia, tetapi hampir pasti akan mencoba menciptakan kekacauan sebesar mungkin sebelum akhirnya dijatuhkan. Dan ketika momen itu tiba, pertarungan tersebut tidak hanya akan menentukan nasib Terapagos atau Pokemon Six Heroes, melainkan juga membuktikan apakah kekuatan yang dipaksakan bisa mengalahkan ikatan yang tulus.